apa nih? Oh enggak sih ya? Bahagia sekali Anda. Harus dong ya. Sapu bersih bro. Wih. Keprokan ulah. Keprokan dong. Setelah di series pertama ada 4 hasil imbang beruntun. Series kedua mah, wih, sapu bersih 15 poin. 3 poin dalam 5 pertandingan. Edannya. Edan. Luar biasa ya. Ini nih yang menjadi sumber kebahagiaan kita semua. Betul. Orang ningali di media sosialnya, wah, eta teh rame. Iya. Sukacita. Ya, hand guys mulai joget-joget. Iya dong, karena itu adalah luapan kebahagiaan dari kerja keras yang sudah dilakukan di 5 pertandingan series kedua ini. Dan di series yang satu ini ya di Si Mamong Podcast Woi. kita juga tentunya ingin memperkenalkan kembali kedalaman skuad kita. Iya, berarti si coach teh masih akumulasi. Coach Ripan masih akumulasi. Saya tuh jadi WO. Oh, Kawinan Adina. Ya udahlah, kita kan mendatangkan coach juga. Iya. Ini dari Komo 1907 ya. Eta dihandapna make lewat teh. Si Komo. Si Komo lewat. Beda deh nya. Ini kemarin ada yang bertanya-tanya ke orang, eta Mang Ardi teh anu di ieu cenah anu di naon? Pandit football cenah. Ya terus Mang Ardi anu pelatih lisensi CAFC. Wih, bener teh Mang eta lisensi CAFC? Betul. Wih, ya, luar biasa. Kamari bro. oge nya orang udah mendatangkan instrukturna Coach Lukas. Bener enggak, Mang? Benar. Berarti bahasa mane ngilu tes kursus CAFC itu instrukturna Lukas Tumbuhan. Kan lisensi teh bulan Februari 2021, beberapa bulan yang lalu. Instrukturnya emang salah satunya Coach Lukas Tumbuhan. Yang Coach Denny Samsudin. Oh, jeung Denny Samsudin. Saangkatan yang saha kamari pas kursus pelatihan? Pasti loba pemain-pemain atau mantan pemain kan? Kayaknya. Bahkan nusa kelompok saya kan jadi di CMA setiap kegiatan itu udah per kelompok dah. Oh, udah berkelompok. Lamun lisensi dia mah masing-masing gitu. Orang ngelatih masing-masing kalau per kelompok. Saya sekelompoknya jeung Gilang Angga, Gilang Angga. jeung Dedi Haryanto kiper Oh, mantan Persib oge. kiper Persib oge kan? Heeh. Terus aya Heri Rafni Kotari. Hedi Rafni. Coach Heri. Iya klasiknya. Bener. Lisensi D jeung Coach Iwan Setiawan. Coach Iwan Setiawan, Lisensi lisensi C. C kemarin sama Lukas Tumbuhan dan juga Denny Samsudin. Kayak orang rek B ah. Udah Sim. lanjut. Nyupir truk atuh. Rek lanjut ke ieu AFCB. Ya insya Allah lah. Tapi kan untuk lanjut ke AB itu kudu ngalatih heula selama setahun. Tapi kan enggeus. Ngalatih Real Madrid. Akhirnya Komo kan. Grazie. Iya kan. Jangan luka Zambrota. Ya kan. Ini nih, orang sih penasaran lamun alurna orang rek ngiluan kursus kepelatihan gitu teh kumaha sih? Mana bahasa eta mulai dari D terus ke C itu harus gimana sih? Saya pas di Tangerang di Villa 2000 kebenaran di Tangerang mah persyaratannya teh cuma KTP unggul jeung pendaftaran. Sementara lamun di lain daerah lain rata-rata harus ada surat rekomendasi dari klub. Oh, dari klub yang karena nu ngayakeunna Asprof, Asprof atau Askotnya. Jadi harus ada surat rekomendasi klub. Terus ya pendaftaran. Ya emang kebanyakan pasti setiap lisensi itu harus mendulukan yang direkomendasikan, makanya pasti pemain, bekas pemain atau mantan pelatih yang bisa mau naik level itu pasti diduluin. Pas CG saya sempat di hold dah, jadi nunggu dulu pelatih atau mantan pemain yang mau ikut. Jadi misalnya orang-orang jelema nu lain pemain, lain ibaratnya bukan orang yang sebelumnya pernah langsung terlibat mah emang ya dingkekeun lah gitu. Tapi bisa kan? Tapi bisa. Oh, berarti Kan memang ada orang ya. lain mantan pemain profesional. Mana Orang ada oke lain? kan biasa jadi manajer teh di FM gitu. Kalau ingin mewujudkan kan siapa tahu ya rezeki meureun. Siapa tahu kan Maurizio Sarri oge lain pemain bola kan, sana bankers kan, bankers gitu. Terus Jose Mourinho oge kan? Ya. Bisa. Siapa tahu kan orang kayak bisa jadi Meser. Gila lisensi tapi gak pernah meser kumaha. Ada Anggi juga ya seperti Ya, biasa. halo. Ya kita kabar update ya. Naon? Ki Iraha seri katilu. Kalau kata kabarnya sih, ya sekarang kan break dulu jeda internasional ya. Oh iya. Timnas pada main nih, pada main dulu. Oke. Itu kebetulan si seri 2-nya kan beres.
kalau nggak salah jeda sekitar 2 minggu. Setelah itu seri ketiga main di Jawa Tengah lagi kalau nggak salah. Jawa Tengah sama Jogja lagi, nggak jadi ke Jawa Timur nih. Mungkin di sekitar akhir November, mungkin 18 November kalau nggak salah, sampai akhir Desember. Lumayan. Seri ketiga teh. Rada panjang berarti Panjang, tibatan seri kedua kemarin ya. Iya 1 bulan lebih berarti. Kalau kemarin kan seri kedua sekitar 3 minggu ya. Kalau sekarang dibikin 1 bulan lebih karena pertandingannya juga kan lebih banyak. Kalau kita hitung sekarang klub udah main 11 kali, berarti untuk ngeberesin putaran pertama masih ada 6 pertandingan lagi tuh. Ya. Jadi mungkin di seri ketiga ada 6 pertandingan dan secara jarak waktunya emang dibikin lebih lama, kayak waktu seri pertama juga kan 1 bulanan kan. Oke, berarti mau aya nu pertandingan nu rapat gitunya. Iya, kalau kemarin agak rapat ya. cenderung rapat ya. 4 hari per 4 hari main. Dan jangan lupa juga ada sisa match yang kayaknya seru nih lawan Persija, Arema. Ya, untuk Persib emang seru nih, ada rival-rival kita ya berarti. El Clasico-na lobanya. Ya, Persebaya lagi. Persebaya, Arema dan Persija, terus ada Madura, ada Persik Kediri sama Persiraja. Tuh, itu dia. Dan kita ingin membahas dulu nih kemenangan kemarin. Ya. 3-1 ya, 4 gol tercipta. Fenomena langka juga terjadi. Kenapa tuh? Gol cepat. Gol Oh cepat. iya ya. Melebihi gol cepat di pertandingan sebelumnya. Lamun anu kamari lawan Sebelumnya Wander Luiz menit Wander Luiz, 14, menit 14 kamari lebih Castillion kencang menit deui. 6, menit 6. Menit 6 dan akhirnya pecah telur ya kalau udah striker, kalau udah ngegolin. Bener. Di pertandingan selanjutnya kayaknya emang ngegolin we terus. Kerana kudu geus dibuka heula karek ngocor kayak itu, Bro. Karena kami mendatangkan pelatih Komo. Iya, mantan klub trialnya apa? Latihan di sana juga kan, Castillion Castillion kan. kan di Komo. Sempat dipinjamkan. Iya. Berikutnya main teh gini. Kita akan coba ulas lini per lini lagi dan per babak serta proses terciptanya gol. Iya kabeh di babak hiji urang rada menyesalkan ya. Di babak kedua loba peluang. Betul. Tapi can milikna lah meureunnya. Dan capek sih menurut orang, kayaknya memang stamina juga ya dia. Terus ada sedikit perubahan di kemarin line up. Ada nama Erwin Ramdhani yang jadi starting dan juga Ardi Idrus. Itu dia. Coba kita ulas lagi lini per lininya. Coach Ardi, kumaha? Dari line up emang ini bisa dibilang secara keseluruhan cukup berubah dari pertandingan sebelumnya. Erwin Ramdhani yang belum pernah main jadi starter akhirnya dapat kesempatan, dan itu cukup mengejutkan juga karena sampai nyadangin Bow kan. Iya. Terus back kiri Zalnando yang lagi bagus tiba-tiba diganti sama Ardi Idrus. Kiper ganti lagi sama Teja, mungkin udah sembuh. Terus di depan Vizcara yang akumulasi digantinya sama Castillion jadi striker, Azra Walianya dipindah Ezra ke dikagigirkeun. kiri. Nah emang kalau lihat komposisi ini emang kan semacam keberanian Robert lah, coba-coba pemain. Kalau ibaratnya kalau kita ngomongin the winning team, ini kan kayak mengubah the winning teamnya si Persib kemarin gitu yang udah menang 5 pertandingan beruntun gitu. Terus dengan mainin pemain yang baru main juga di starter, Erwin Ramdhani emang butuh keberanian, tapi Robert untungnya diuntungkan dengan gol-gol cepat. Jadi sehingga pas pertandingan memasuki babak kedua udah mau habis, ya kita udah ibaratnya tinggal mempertahankan keunggulan gitu. Ya, gol cepat teh membuat kita di atas angin oge nya. Ya, jadi benar. Mungkin Persela juga jadi rada-rada down oge meureunnya, langsung 2 gol heula kan? 2-0 heula nya cepet tah. Sebelum akhirnya diperkecil 2-1 dan menuju akhir babak pertama ditambah lagi 1 gol. Rashidnya. Rashid. Itu dia. Tapi dari proses gol pertama, Castillion ini kayaknya dapat bukan, ini kan sebuah proses lah ya dari gol yang pertama ini, terus juga akhirnya selebrasi yang emosional juga. Iya. Itu Nah ini pendapatnya gimana nih? siga serangan balik oke sih nya, karena kan sebelumnya si Persela yang nyerang kan itu teh. Persela tuh lebih banyak pressing bahkan di awal ya selama 30 menit tuh. Jadi kalau lihat dari prosesnya kan itu Persela lagi nyerang, terus bola berhasil dikuasai sama lini pertahanan Persib, terus Teja Paku Alam dapat bola, dia long ball targetnya ke Wander Luiz. Cuman bola lepas, jadi duel tapi lepas, masuk si Rashid. Dan itu kan si Wander Luiz secara fungsi sebagai striker dia berhasil narik back tengah lawan tah. Oh iya benar. Demerson. Karena Demerson maju. emang ngejaga terus si Wander Luiz kan Wander kan, sepanjang pertandingan. Dia ketarik ke tengah, terus si Rashid masuk.
ya akhirnya si Gas Castillon bisa dapat situasi 1 lawan 1 sama backnya Persela Zainuri. Tapi secara sistem atau secara pergerakan ini emang kombinasi yang ya klop lah, komunikasinya benar gitu. Wonder mundur, Rashid masuk, terus Castillon cari di depan gitu. Dan akhirnya bisa Castillon mungkin emang lagi pede oge gitunya, bisa menempatkan bola ke handap jurutnya gini. Ya, tenang pisan gitu. Itu emangnya kualitas pemain asingnya kudu sih gitulah ketika dapat peluang jeung kiper nya kudu golnya gitu golna nu lain terjauhan kebenaran teh gitu, tapi emang bener meyakinkan ya. Gol gitu, meyakinkan. di menang ukur teh gitu. Dan di gol pertama emang ada semacam kesalahan back Persela oge. Sebenarnya Persela kan Zainuri sempat mau buang bola tapi nggak kena kan. Nggak kena tapi secara sistem atau secara proses itu memang ada Persib yang emang mulai dari pertandingan kemarin main long ball kan. Terus sekarang juga golnya dari long ball juga, berarti emang secara dari latihan ke pertandingan Robert udah menyiapkan inilah skema yang bagus buat Persib untuk bikin gol. Ya, visinya Rashid juga kemarin bagus ya, menempatkan bolanya ya. Iya. Menempatkan bola yang bisa dijangkau juga oleh Castillon. Iya, dan termasuk gol kedua juga itu berawal dari set piece-nya Mark Locke ya, ada sedikit kemelut ya, dan akhirnya Erwin Ramdhani ya pertama kali jadi starter dan langsung mencetak gol dan emosional sekali nih. Emosional. Durian runtuh eta. Bola datang ka manehna kan siga Inzaghi. Tapi bolanya ngena pisan bro eta bro. Siga Inzaghi, bola nu nyamperkeun ya kan. Eta kumaha Ki? Kalau dilihat itu kan proses si tendangan bebasnya dari Erwin juga kan, asalnya di Erwin yang sisinya itu ya, dilanggar di sana ya. Handsball kalau nggak salah. Tapi si backnya kan nahan crossingnya Erwin yang akhirnya mengakibatkan tendangan bebas. Nah akhirnya keputusan tepat nih Robert mainin Erwin 20 menit nggak gol kan. Dia ada di posisi yang tepat pada saat itu ya. Jadi Klok kan emang punya delivery ball yang bagus, terus agak kesentuh sama Iqbal Nevo kan dikit. Erwin tanpa kawalan, bener eta asa mulung gol mulung tapi ya pemain mah harus efektif juga dapat bola harus gol apapunnya. Kumaha pun prosesnya nu penting mah gol, dan eta dilakukan dengan Erwin kan dengan baik gitu. Ya, kalau mau mikir aya bola hareupeun centang gitu we. Gol alhamdulillah. Aduh, itu dia. Dan sampai ini menitikan air mata. Iya. Emosional sekali. Udah kan jarang starter, sekalinya starter ngagol kan. Otomatis itu kan menjadi motivasi tambahan buat Erwin di pertandingan selanjutnya kan. Itu dia. Giliran dipaenkeun aing kudu ngabuktikeun deui. Lamun pas dipaenkeun deui ternyata teh bisa ngabuktikeun, bisa dicadangkeun deui gitu. Dan sebuah keberanian tadi ya akhirnya harus ada nama Febribo yang disingkirkan. Iya. Terus kita sempat kecolongan tah. Ya replay can beres tiba-tiba pas pindah. Hah? Geus gol. Si switcherna di control roomnya. Reuas oge sih. Waduh. Geus gol deui. Mana ieu kamerana nu mana? Geus gol kumaha. Rada bukan terhambat, agak terlambat, agak telat dikit lah gitu untuk melihat bagaimana prosesnya sampai akhirnya bisa kecolongan. Kayaknya itu proses mereka ngebangun serangan langsung dan langsung dari kick off kayaknya. Kick off ya, eksploitasi ke sisinya Ardi ya. Makanya pas di gol ini emang agak aneh Ardi Idrus yang biasanya 1 lawan 1-nya bagus, bisa dapat bola tapi dia ditakuk 2 kali, terus masih pemain Perselanya masuk dan Persela padahal crossing atau umpan datarnya tuh melewati 2 pemain. Jadi emang kayaknya belum siap gitu pemain-pemain Persib buat defense gitu, dan akhirnya Malik Rizaldi bisa curi gol di situ. Jadi emang di gol itu mungkin emang serangan dadakan atau serangan tiba-tiba dari Persela, karena kan Persela sebenarnya berusaha main possession kan dari awal. Terus main pressing, main possession, cuman pas di situasi itu karena mungkin udah kebobolan 2 gol terus kick off langsung main ke depan dan ya Persibnya lagi nggak siap dan akhirnya kebobolan. Iya sih kaget kalau saya lihatnya Persibnya kaget, apalagi itu kan yang ngegocek Ardinya kalau nggak salah Riyadno Abioso ya, yang biasa mainnya di kiri tiba-tiba ada di kanan. Ada di kanan. Gocek Ardi, emang si Persib kayaknya habis bikin 2 gol. Enggak sih karena iya mah sudah terlena meureun ya, apalagi si Perselanya tanpa kekuatan penuh kan enggak ada Ivan Carlos meureun. Enggak sih karena ieu 2-0 Mas. Si Ardina kaget. Kaget. Ayam. Tuh gitu oke. Rasanya kabayang Ardi terus kagetnya gitu. Iya benar. Ya kan? Nah, akhirnya setelah 2-1 sebetulnya Persela terlecut oge nya. Dia berhasil menciptakan beberapa peluang, apalagi
mungkin dia sempat ngelihat beberapa pertandingan Persib sebelumnya di mana kerepotan kalau menghadapi pemain-pemain yang cepat Betul. dan lincah kan. Kemarin beberapa kali si siapa Malik misalnya. ya kan. Terus Abioso kan lincah pisan pergerakannya merepotkan, tapi akhirnya di menit ke 30-an ya misalnya. 32 kalau nggak salah. Menit 30-an akhirnya ada momentum lagi ya kan. Gol dari Muhammad Rashid eta aduh kenceng Kelas pisan pisan. bro nya. Kelasnya Frank Lampard bro. Ya, tiba-tiba gitu kan. Menang bola liar di kotak penalti, tricky sedikit ya kan. Dan ini kan si backnya nyangka rek dihantam berenya. Ya, ya. Tapi kan diocekeun heula ka kanan eta saya ge kick. lamun urang jadi kipernya jadi Dwi Kus ge. Tah ada si Dwi Kus anu ayam. Wah. Luas ya. Kita tarik bisa. Nah, ini salah satu trademarknya dari Rashid seperti itu ya. Ya, jadi saya kalau tiap lihat Rashid main itu kan orang sering bilang kalau Rashid itu tipikal box to box midfielder ya. Tapi kalau saya main FM misalnya, kalau pengen main kayak Rashid itu dia tuh ibaratnya nama perannya itu Mezala. Mezala. Jadi kan di Ilmu ya. Naon di Mezala teh. Nah, jadi kan di sepak bola modern teh ibaratnya enak udah bukan ditemukan. Jadi ada sebuah prinsip bahwa ada 5 channel ya ke nyerang teh. Flank, terus center, nah ya half space. Half space. Half space teh di antara oke. center dan flank gitu. Ya, Orang apana halfway. Itu di Kosambi dong. Aduh. Iya. Nah, terus si Rashid ieu teh pemain anu rajin memanfaatkan half space ieu. Half space. Nah, si Mezala teh emang tipikal pemain anu justru lebih banyak main di area si half space, bukan mun box to box kan mainnya aya di tengah, kadang aya di belakang gitu. Mun Rashid justru lebih banyak main ofensif dan area mainnya pasti di si half space ieu si Mezala teh gitu mainna. Dan selain gol kan ke gol kemarin masuknya di dinya nya. Jadi crossing lah hand, Iya. terus clearance Persela gagal. Rashid dapat bola di situ tuh di area half space di depan kotak penalti lewat satu pemain dan emang kualitasnya emang bagus si Rashid. Shootingan lagi kan emang jadi oke gitu. Terus ya kalau lihat gol di sebelumnya lawan Persita juga dia dapat posisi di situ juga gitu. Jadi emang secara fungsional Rashid itu di situ dia pemain yang di posisi 4-4-2 Robert itu pemain yang harus mengisi half space. Jadi Half kan space. karena kan lamun orang nyerang dengan formasi 4-4-2 kemungkinan si pemain striker di tengah di depan kotak penalti. Ya. Terus satu karena pas di series pertama fullback itu belum naik. Jadi si striker atau misalnya si Ezra Walian atau Beckham itu sering nemenin pemain di sayap. Makanya selalu kurang pemain di kotak penalti. Nah, si Rashid itu pemain anu orang kudu kadinya ya. Asup dan eta anu paling akhirnya jadi jitu lah buat Persib di Si Mezala iya. Mezala dan Tipikalnya terbukti Mezala. Rashid ini adalah top skor sementara di tim ya. Ya 5 gol. 5 gol ya sekarang ya. Padahal posisinya tadi gelandang tengah. Gelandang tengah. Ya, lamun di Juve mah Manuel Locatelli. Mezala. Wah, apa posisinya gelandang tapi loba golna. Benar. Nah, kita beralih ke Erwin sekarang ya. Ini keputusan yang berani tadi dilakukan oleh Robert ya. Iya. Dalam beberapa pertandingan terakhir Febri mulai menunjukkan kapasitasnya. Iya. Nu ngaranna pemain alus mah waktuna main alusnya bakal katinggal di alusnya kayaknya. Iya. Siangki kan gitu harita. Tapi kemarin tiba-tiba ya kan wah masalah beren Febri kan maksudnya cedera ge henteu. Iya. Sehat lahnya jag-jag waringkas tapi Ada Erwin jadi starter. Erwin yang starter. Ini keputusan tepatkah dan melihat Erwin di lapangan selama satu babak? Kumaha Dan kamari? terlihat ya cuma main sebabak doang itu langsung diganti sama Febri gimana Ki? Erwin, kalau saya ngelihatnya ini sih maksudnya kalau Robert kan dia bilangnya juga pingin ngasih kesempatan bermain ya. Mungkin di latihan udah kelihatan mungkin Erwin beberapa latihan bagus gitu ya. Makanya dia kasih kesempatan dan sekali lagi ini jadi menunjukkan kedalaman skuadnya kan kalau kita kebahas kedalaman skuad waktu di seri pertama Asancan ya. Sekarang kan mulai ya setelah dua fullback yang Zalnando dan Hen itu bagus, sekarang Erwin juga ngasih tekanan lah istilahnya untuk winger-winger Persib yang lain untuk wah Erwin udah mulai ini nih udah mulai menunjukkan ya harus terpacu lagi kan yang lain gitu. Iya. Dan Berarti Robert menciptakan kompetisi juga di iya, dalamnya. dan mungkin secara mental juga pemain beda kan kalau misalkan dimainin dari menit pertama atau jadi dimainin dari menit kedua babak kedua. Jadi kalau dikasih kecepatan dari menit pertama mungkin jadi lebih termotivasi dia untuk lebih membuktikan kalau menurut saya sih gitu. Tuh ya
Cuma memang kayaknya menit bermainnya mesti agak ditambah lagi aja gitu. Iya, tapi Erwin. setidaknya ini kan udah bisa menunjukkan gitu bahwa Erwin kalau dipercaya main punya potensi untuk membantu tim, salah satunya lewat gol kan. Ya. Oke. Walaupun sedikit-sedikit ya adalah kekurangan miss passing dan lain-lain. Benar. Lamun ningali kontribusi selama 45 menit di luar gol ya. Kumaha ya di ningali Erwin kamari? Sebelum kedenya jadi misalnya ngali di permainan memainkan Erwin itu ada dua menurut saya mah. Jadi pertama rotasi karena sebelumnya kan Persib main dengan jadwal cukup rapatnya. Rotasi menghindari pemain-pemain cedera oge. Oke. Karena kan sebelum lawan Persela lawan Persipura terus lawan PSS itu dengan jarak waktu yang ya bisa dibilang singkat lah. Walaupun pemain gak cedera tapi ya itu mungkin Roberts menghindari pemain-pemain intinya cedera gitu. Atau satu alasan lain adalah Robert emang pede dengan skuad Persib sekarang melawan Persela yang emang kan tanpa Ivan Carlos, tanpa si Jabar Sarja juga. Jadi lamun secara head to head pemain, secara starting 11, Persib mainkan 7 pemain asing gitu. Sementara si Persela cuma pemain asing. Demerson we. Demerson unggul. Ibaratnya kan secara Ima tuh ibaratnya pemain Tarkama tuh bukan 7 pemain di luar teh ya gitu. Di atas kertas mah geus unggul segalana nya. Orang boga gacong ya. Makanya mungkin ya udah di peran ini kita mainin Erwin gitu. Terus sementara kan gaya main si Roberts cenderung main di tengah kan, banyak main direct ke tengah, dan kekuatan Persib kalau saya lihat justru emang di tengah jadi di kiper, 2 back tengah asing 2 nana, Rashid Klok di tengah asing 2 nana, tambah Castillion Wonder asing oge gitu. Asing oge 2 nana. Jadi mungkin ya karena urang mah mainnya direct, banyak main pemain di tengah, ya udah si sayap gitu ibaratnya rada di mun main alus syukur mun gorengnya itu naon gitu. Makan oge mungkin mainkan Ardi Idrus oge gitu karena nyata game plan di awal banyak main direct cuman ya untuknya secara permainan ketika Erwin pegang bola yang beberapa kali bisa lah merepotkan si Ferizal yang back kirinya Sandi Ferizal. Ya cuman memang belum se standar yang tinggi lah untuk seorang pemain Persib gitu. Mungkin kurangnya hanya di crossing lah. Erwin kayaknya harus latihan crossing lagi kali ya. Urang angkat bolanya kamari urang ningali teh asa lebih ke nusuk aja cuma memang bahaya crossing kan. di kanan tah. Soalnya sebenarnya lamun crossing mah hampir winger Persib rada kurang sih pun crossing mah. Termasuk Febri, termasuk Freds. Karena saya sempat ngitung jumlah crossing Persib di series pertama ada sekitar 115 atau 110. No efektifnya atau no kena hulu si pemain di kotak penalti cuman sekitar 15% 16% gitu. Letik pisannya. Dan si Febri itu menyumbang hampir di atas 50% crossing nanti. Dan yang paling sering gagal teh Febri. Nah makanya ketika aya Zalnando nu bisa main crossing eta bener-bener skema crossing Persib jadi lebih efektif. Ya dan terbukti ada 1 gol juga dari crossingnya Zalnando ya. Benar dan bahkan sekarang kan hand pun bisa masuk ke depan. Dan gol kemarin Rashid juga berawal dari crossingnya hand walaupun tidak langsung gitu tapi ini menunjukkan bahwa skema crossing Persib yang di seri pertama enggak kelihatan bahkan bikin mandul Wander Luiz justru sekarang udah mulai buka keran gol Persib. Berarti kudu dicoba. Ya iya jeda series ini menuju series 3 kayaknya yang crossing tadi catatan Ardi ya mesti diperbanyak lagi dari kanan, dari kiri atau dari manapun lah gitu. Iya. Jadi tidak hanya terfokus kepada pola direct ataupun di center terusnya. Benar. Jadi nanti coba potensi di flank seperti apa, bagaimana kalau memanfaatkan bola-bola cross yang diperbanyak gitu ya karena di depan ya 2 strikerna geda aragem atunya. Ya, gede gitu mah. Mainnya dibere bola handap terus kan. Betul. Bola luhur atuh. Tah eta dan juga tapi memang iyanya saya baca di pas si Castillion datang ke Persib, saya kan jangkung bisanya 190 sekian lah. Terus saya baca di website Ajax justru si eta teh kelemahanna teh di heading, di jumping justru. Saya tadi anehan saya menyadari bahwa meskipun saya tinggi tapi keunggulan saya bukan di heading. Jadi makanya sebenarnya mau ningali si Castillion L heading atau di jumping kurang bagus. Eta memang bukan tipikal striker seperti itu gitu. Makanya target headingnya justru ke Wander Luiz. Eta gol pertama gitu kan. Iya. Teja passingnya justru ke Wander Luiz gitu. Terlepas dari eta tebenang atau apa tapi target secara skema
emang bukan Castillion sih target heading teh gitu. Ya, karena memang kalau heading tuh biasanya sama Klose atau Bierhoff. Biar hok close aja kan terjagung-jagung teh nya. Bener. BP kita jangan tahu Iya, kan ya. Ya, tapi kan memang pemain-pemain seperti itu punya berkah kalau jumping dan headingnya halus. Tapi itu bagus bisa mengkamuflasekan lini depan. iya benar. Ya kan? Kayaknya mau ikut di baterai. Back batur teh, back batur. Wah iya. Orang ada yang ngeken dia. Oh, bisi kasih lon jagaan ke bisi headingna alus. Ulah dibocorkan kabehnya. Nges, ayeuna mah urang kan. Anu lain mah. Orang anu lain mah. Iya ada nama Hen dan Zalnando selama series 2 ini kan wah namanya mencuat nih. Ya. Komo Hen Mario Jardel ge cium tangan. Oh iya. Oh, jangan kemarin aja. Kan nonton sosmed oge eta Jardelnya. Ya kan eta nu kawe nu nya anak kumaha sok. Urang mah ngabekeun ki lamun anu diganti teh Supardi nya. Bang Pardi keluar. Digantikan ku Jardel. Wajar. Ya. Ya senior pisan, timnas mawa juara. Ya kan sungkem atuh kan. Mohon doa restu teh ya kan. Ya kali Lord Hen keluar edan. Suntah. Jardel asik pemain asingnya nambahan berarti nya. Ya lain Jardel Porto ya, lain Jardel Porto lain. Soknya kumaha Jardel nu asli apalagi Christian Panucci sok. Benar. Ini berkah tersendiri mungkin bagi Hen ya di saat Bayu Fikri dipanggil ke timnas, di saat Bang Haji Pardi Ya, cedera bermasalah, sebenarnya, cedera, ya. cedera gitu. Dan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Hen Herdiana. Berarti series kedua teh Hen fullnya. Iya. Fullnya. Fullnya. Kalau saya lihatnya ini mah berkah terselubung dari match lawan Bayangkara ya. Coba kalau diperhatiin Supardi cedera. Terus Ardi Idrus akumulasi. Oke. Bayu Fikri ke timnas kan kalau opsinya bek kanan yang utamanya Supardi, terus bek kiri yang utamanya Ardi. Bek kanan yang second optionnya si Bayu. Bek kiri juga sama Bayu kan. Jadi Zalnando dan Hen opsi ketiga di tiap posisinya sebenarnya. Tapi di saat mereka gak bisa main, dua ini main alus pisan lawan Bayangkara kan. PD-nya dapat. Terus eta ketika beres seri 2 kecuali Zalnando ya kemarin diganti sama Ardi Idrus tapi eta salah satu pembeda Persib di series kedua dua fullback iya Dua gitu. fullback iya. Walaupun kalau untuk Zalnando ada plus minus ya. Jadi kan katanya kalau Zalnando yang main sisi bertahannya agak kurang. Kalau Ardi yang main pertahanan agak bagus. Nah ini posisinya kayak gimana nih? Pas kemarin cuman kan gagak kekurangannya si Ardi Idrus ternyata jebolnya di sisi kiri kan secara pertahanan ketika orang ngomong Ardi Idrus pertahanan kuat ternyata jebolnya justru di sisi Ardi Idrus gitu. Jadi secara evaluasi buat Zalnando dan Ardi Idrus sebenarnya buat Robert ke depannya berarti memang tetap harus ditingkatkan gitu entah itu Ardi Idrus ataupun si Zalnando di sisi kiri. Terus kan kalau dari ngomongin kedua fullback kalau saya lihat dari series pertama sama series kedua teh Ardi Idrus sama Bayu Fikri teh jarang support ke depan. Kalau secara teori pemain sayap untuk bisa crossing yang enak teh kan butuh ruang yang cukup ya untuk orang teh rek crossing teh ka dieu powerna sakitu gitu. Nah lamun situasi hiji lawan hiji back lawan teh bisa nebak gitu. Ibaratna ieu rek dribbling atau rek crossing teh yang geus tinggal ngajagaan gitu. Sementara lamun aya pemain nu support pemain lawan teh pasti bingung kan, ieu rek dioper atau rek di dribbling atau rek di crossing gitu. Dan banyak yang situasi yang terjadi adalah pemain anu crossing teh yang ya pemain yang dalam posisi yang lebih nyaman gitu. Bayu Fikri sama Ardi itu jarang pisan. Saya sempat bahas di Imax Simamaung Imax Simamaung Kita benten deui. Rada ada something dulu. Saya sempat nulis yang buat Imax teh eta gitu kekurangan Persib lamun rek main crossing butuh pemain anu bisa support oge wingerna tong sampai hiji lawan hiji nyen si back lawan teh nya gampang tinggal di lawan karena kan sementara si Febri Boge kan bukan tipikal lagi winger yang flip flap terus lompat ke juru gitu. Tapi justru masuknya ke dalam gitu. Nah, enak ketika lompat ke dalam kalau di luarna gak ada kan percuma oge gitu. Bisa ketebak gitu. Supportnya ya. Supportnya kayak dulu mungkin ada Supardi dan M Ridwan harus betul. seperti itu. Gitu. Nah kan kalau supportnya kan itu kaitannya dengan overloadnya. Jadi bahasa di pelatih mah overload jadi superioritas jumlah pemain. Jadi menyerang lebih banyak daripada yang defense gitu. Nah Supardi Ridwan teh bukan hanya soal chemistry, bukan hanya soal pernah main lama bareng, tapi selalu bisa menciptakan situasi 2 lawan 1 di sisi sayap teh gitu. Dan yang tidak ada di series pertama. Sementara di series kedua
dengan Zalando sama Vizcara yang emang mainnya cocok gitu, terus hand juga bisa memainkan perannya dengan baik ketika naik dan akhirnya menemukan ternyata kudu kieu ya main winger teh gitu, main lewat sayap teh gitu. Tuh, ayo supportna bro. Iya. Berarti pola seperti ini boleh dibilang mujarab lah bagi Persib di series kedua ya. Betul. Dan ngehasilkan gitu kan. Terbukti di 5 pertandingan kan sapu bersih teh. Iya, Dan walaupun ada kontribusi yang nyata dari si dua sisi ini ya. Zalando bisa asis, hand bisa asis, itu kan emang ya efektif lah. Bukan hanya bertahan tapi menyerang gitu. Si Persib bikin 13 gol di series kedua. Cuma kemasukan 3 gitu. Itu kan Berarti plus 10-nya plus 10 gitu. produktif pisan. Itu kan sangat bagus ya untuk catatan. Jadi selain kita menang, kita clean sheet, golin banyak gitu kan. Nah, itu juga berarti jadi catatan dan tentunya ada evaluasi demi evaluasi karena banyak juga ternyata pemain-pemain yang bisa dilihat selama series 2 walaupun sudah ngegolin tapi masih kurang efektif kayak contohnya Ezra Walian nih gitu ya. Posisinya setiap starting kok beda-beda. Nah, ini kalau dilihat dari naturalnya dan juga mungkin apa yang diinstruksikan oleh pelatih bagaimana nih yang dilihat di lapangan? Ezra Walian kan namun saya lihat dari track recordnya dia di Ajax itu main sebagai penyerang tengah. Dia main sebagai penyerang tengah, terus pindah ke Almere City, terus ke RKC Waalwijk. Itu dia mulai main di belakang striker, mulai main di sayap kiri gitu. Dan di Persib pun sebenarnya di PSM pun emang dia selama main di Indonesia belum dapat posisi yang ya dia pasnya di mana gitu. Bahkan di timnas pun kita belum lihat Ezra Walian yang bagus gitu. Nah sementara di Persib dengan adanya Wander Luiz yang ibaratnya udah pasti pas main sebagai penyerang tengah dan komposisi Persib ibaratnya pemain terbaik ketika Castillion masih belum fit, Ezra Walian gitu harusnya ya. Sebagai secara ofensif gitu. Nah si Robert itu selalu masih mencari posisi yang terbaik buat Ezra Walian gitu. Dan mungkin kalau saya lihat sih Roberts emang lebih percaya ke pemain asing dalam tanda kutip. Karena kan Esteban Vizcara dipainkan terus gitu. Terus akhirnya Ezra Walian Vizcara wae 30 sekian tahun dipercaya kayaknya gitu. Kemudian Ezra Walian masih kena 24 tahun gitu. Nah, mungkin masih Robert percaya bahwa akan ada saatnya Ezra Walian menemukan posisinya yang tepat dan kualitasnya dia yang lulusan si Ajax Amsterdam teh gitu dan emang kita bisa berharap lah di beberapa kesempatan syutingnya bagus itu secara pergerakannya bagus itu cuman emang secara ketika misalnya ketinggalan boyot gitunya ketika dribbling hese gitu mungkin ya itu belum menemukan gitu. Menemukan. Mungkin itu ya alasannya Ezra ini masih dicoba di berbagai macam posisi. Padahal kan bahala di Ajax atau pas di timnas Belanda kan. Timnas U17 ya. Matis De Ligt, bro. Nya, sangkatan jeung Matis De Ligt jeung siapa? Van der Beek, Frenkie de Jong kan. Itu dia. Makanya kita masih menunggu potensi yang dimiliki sama Ezra ini betul-betul keluar gitu. Semoga lah series ketiga mungkin ya udah bisa mulai nyetel lah Ezra Walian kan. Dia dari series pertama udah turun, series kedua udah turun. Kan ada gol juga. Udah ada gol juga kan. Nah, ini semoga bisa lebih maksimal lagi di series yang ketiga. Nah, tapi kalau dari Angki gimana nih analisanya dari Ezra Walian yang ya itu tadi kalau kesannya kayaknya posisinya Robert masih coba-coba deh gitu. Ya maksudnya benar kata Ardi tadi mungkin si Ezra belum dipasang di nomor 9 ya kalau ingat dia di Ajax-nya gitu tapi emang kalaupun main di nomor 9 ya di sini udah ada Wander Luiz gitu maksudnya. Tapi si Ezra ini punya potensi maksudnya dari kalaupun main di second striker dia punya shooting bagus banget nih. Bobot tendangannya tuh bagus itu. Ya kencang gitu terus akurasi bagus gitu. Terus dia juga meskipun bukan pemain yang cepat saya ngelihatnya dia bukan pemain yang malas gitu. Dia suka berusaha untuk ngerebut bola, berani fight gitu. Hustle lah mainnya gitu. Jadi mungkin untuk sementara di posisi second striker masih tempat yang paling pas untuk Ezra sih kalau menurut saya ya. Dengan komposisi Persib yang sekarang. Iya. Itu dari Ezra. Tapi kalau dari pos penjaga gawang ya dengan ya kemarin kan asumsinya adalah kita sekarang walaupun punya 4 penjaga gawang tapi praktis yang tersisa hanya ada 2 karena Akil di timnas, Bang Made sedang pemulihan cedera. Nah, tapi dengan Hen dan Teja orang mah regrek sih sebenarnya mah. Ya. Masih kena aman sih nya.
kiper aman karena apalagi sekarang Akil kalau nggak salah udah balik kan setelah karantina udah pulang berarti secara komposisi udah 3 mah udah aman tuh. Oke. Jadi mungkin Bimade masih recovery tapi udah ada 3 kiper aman sih terus Deden juga udah fit kan setelah cedera patah kaki. Teja juga main bagus banget gitu dalam beberapa pertandingan terakhir dia di series kedua tuh main 4 kali berarti ya karena lawan Persipura kan Deden yang main. Tapi dia save-nya bisa sampai 15 kalau nggak salah di series kedua ini. Dan kemarin juga lawan Lamongan ada beberapa save dan juga blok dari Teja ya. Double save ya bro. Iya double save-nya. Double save keren. Iya. Jadi kalau kiper sih menurut saya no issues ya. No issue jadi terus kalau keunggulan Teja mungkin di build up ya. Kita beberapa kali lihat Persib bisa ngegolin dan bolanya dimulai dari Teja gitu. Kalau tadi Ardi bilang gol Castillion kan dari umpan Teja terus disundul Luis nggak kena disundul Luis ya tapi disambut Rashid secara prosesnya dari kiper tuh. Belum Pasos udah comeback udah beres kan? Oh iya ya. Pasos beresnya. Karena cabut deh. Siap kiper wajib militer lagi ya. Pasos teh. Kamaris ya bisa leha-leha kamarnya. Jeung Om Gatot mah bisa nyantai. Ku aing aya dari geber deui. Apalagi kan jeda waktu cukup panjang nih sekarang breaknya. Berarti pemain geus baralik ke Bandung Ki per hari ini? Udah balik ke Bandung. Ya maksudnya diliburkan sih. Jadi kalaupun ada pemain yang kemana misalnya langsung ke kampung halamannya masing-masing ya. Jadi tapi kalau rombongan tim sih udah balik ke Bandung ya. Oke, itu disambut kemari. Baralik. Aya sana mah aya tapi teu loba. Isuk-isuk benernya. Tapi justru dengan hasil ini ya membuat kondisinya Boboto ge kondusif. Kondusif pisan. Ya kan? Alhamdulillah. Ngeunaheun ningali timeline teh nya di babakan Twitter nya, di bojong IG kan. Ngeunah gitu ningali teh. Aduh iya. Teu siga nu di sabelah badannya. Sabelah kan anu rungsing keneh. Cek pernah meunang kan nya. Tapi ada orang sempat ada di posisi rungsing sih. Tapi inget, ini karek 2 seri ya. Karek 2 seri, orang ulah Jumawa, ulah kumahnya. Soalnya kan pertandingannya masih loba. Iya masih putaran pertama. Oke hitungan namanya. Iya. Acan putaran keduana can oke kan series katilu akan menghadapi lawan-lawan yang boleh dibilang secara rivalitas iya pasti bakal ketat gitu nya. Ketat jeung gitu. Leggingnya ketat. Ya, jual ka legging. Jadi henggra balik. Aing bayangkeun legging teh. Nah, ada lawan Arema di antaranya, ya ada lawan Persebaya, ada lawan Persija salah satunya. Ini 3 pertandingan yang harus diwaspadai, apalagi beberapa pemain Persib kan kemarin sudah ada koleksi kartu. Iya. Oh iya benar. Kemarin Iqbal Evo kartu kuning. Iqbal Evo kartu kuning. Berarti nanti next match. Ya untuk yang week 12 dia akan main. Nah itu belum tahu ya jadwalnya. Belum. Persiraja heula bisa teh. Request ini mah. Biasa teh ya lawan Persiraja heula nya. Terus kemarin kan Bang Jupe enggak ada di DSP, di cadangan pun enggak ada. Ya? Tapi belum tahu kenapa ya, tapi mudah-mudahan enggak cedera ya, jadi kondisi fit dan jadi nanti kalaupun Iqbal Evo enggak main masih ada Bang Jupe dan Kuipers. Oke. Bang Jupe semoga bisa turun di match day ke orang mah nganggapnya kayaknya kemarin tuh ya so-so lah gitu. Robert kayak ngasih pengalaman kayak Jardel aja dimainin gitu ya, Erwin dimainin. Jadi kayak ada Perselana dengan 30 menit lah pressingnya bener. Ya memang dominan di awal-awal unggulnya kaituna. Ya udah ketahuan lah gitu. Tapi secara keseluruhan buat Persib buat saya sih mengecewakan ya dari babak pertama sampai babak kedua walaupun kita bisa bikin 3 gol gitu. Kalau dilihat dari ketiga golnya itu bisa dibilang gol ya ada kebantu sama kesalahan lawan gitu. Oh iya benar dari kesalahan lawan. Dari kesalahan lawan gol pertama Januari gagal ngeblok ya. Ngeblok terus gol kedua ya golnya Erwin kan untungan lah bisa ada. Iya. Right people right man in the right place teh ya kan. Nah terus golnya Rashid gagal clearance gitu. Clearance-na oge salah si backna kan. Jadi walaupun secara permainan walaupun secara sistemnya udah benar tapi ngototnya kemarin kurang aya gitu. Ngotot kurang aya terus bahkan digempur terus kan ke Persela gitu. Termasuk di babak 2 kan biasanya kan babak hiji goreng babak 2 rada bagus gitu. Cuman kemarin mun saya lihat di selama 2 babak teh kurang gitu, kurang ngototnya, kurang Persib main sebelumnya selama di series 2 teh hampir enggak ada gitu di pertandingan kemarin. Ya, bahkan Coach Iwan juga bilang bahwa mereka tuh
kalah gara-gara kesalahan pemainnya benar, sendiri kan. Iya, dan itu memang benar gitu, tidak bisa dipungkiri gitu. Dan ini dan untungnya kita ada break 2 minggu ini buat bisa jadi bahan evaluasi nih buat Robert bahwa ketika pemain-pemain inti atau beberapa pemain yang sekarang jadi andalan kayak Zalnando, kayak Febri nggak bisa main, Persib mungkin memang belum bisa tampil seperti biasanya gitu. Iya. Kemarin juga boleh dibilang bukan harinya Wander Luiz juga. Ya, Ada 2 peluang yang sangat emas sih mah. Iya. Ya, peluang berlian nih mah bro. Dia harap gawang 2 kali sundulan tasupnya. Iya. Dan Wander Luiz mah gitu, engke sekali ngagolkan Luiti hiji pokoknya. Kemarin ngagolkan sekaligus kudu 2. Nah kemarin peluang sangat emas oke 2. Eta mah 80% leuwih kudu jadi gol kudu nanya. Ya sih. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita bersyukur alhamdulillah akhirnya bisa sapu bersih untuk sementara memuncaki klasemen. Iya. Tapi Poinnya sama ya sama Bayangkara ya. nunggu hasil Bayangkara lawan Bayangkara lawan siapa sih? Nonya. Poin. Oh, lawannya Bayangkara. Kita nunggu hasil Bayangkara lamun Bayangkara. PSM, Oh, lawan PSM. Oh, Mah. PSM. Saya mendoakan PSM menang kalau gitu ya. Oke. Keralas lagi sih PSM. PSM kemarin juga menang. baru ulang tahun ya, coba Oh, dong ulang menang tahun. dong. Luim itu tenangan bebas. Peluin tanpa bebas. Semoga ini memotivasi PSM ya. Iya. Ewako. Mana lawan Bayangkara. PSM. Kita ada Ewako. Mana yang ada kewak. Baik, nu penting mah kan poinna Bayangkara tidak bertambah. Soalnya lamun Bayangkara imbang itu kan kahiji deui nya. Iya, tapi kan secara poin dari pekan lalu sama pekan sekarang aja jadi diminimalisir lah. Oh iya benar. Tapi catatannya itu ya, sampai saat ini kita adalah satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Belum terkalahkan. Masih memegang rekor itu. 11 pertandingan 11 pertandingan. tanpa kekalahan. Ya luar biasa. Keren. Urang aya fakta sih ya. Nah, Kamari aya bobotoh anu ngadem ka urang. Naon tah? Aya capture Wikipedia Jack Grealish jeung Hen. Ternyata tahun kelahirannya sama, bulannya sama tanggalnya apa yang sama gitu. Oh nya. Dan Grealish. Cocok logi itu aja. Cocokologinya. Aya, sok maneh ngomong heula. Mana yang anu nih? Eta cocokologi eta ya. Oh, bener. Grealish. Sarua, Bro. Dan Asli. anu sarua deui adalah kuncirana. Ngeureun berkaca akan hal itu ya. Oh, urang geus sarua ya misalkan tanggal lahirna gitu kan. Geus sarua naon tahun lahirna. Sarua ge penampilanana gitu. Tinggal nungguan di rekrut Guardiola. Aduh. Hen Hen nya. Nya, Ngaraduet. Sintayong geus nanya ke nomor WhatsApp Hen. Hen nomor ana sabaraha, Bro? Ku aing coba panggil aja TC ya. Ya semoga lah ini kabar baik juga ya. Semua bisa tampil menunjukkan, bisa tampil membuktikan juga bahwa setiap kesempatan yang diberikan oleh pelatih harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Nah, tapi kalau harapan di series 3 kira-kira buat Ardi dan juga Angki apa nih yang mesti dicoba sama Robert setelah pemain udah komplit lah ya gitu ya. Kira-kira kan kita masih punya opsi Beckham yang selama series 2 dipanggil sama tim nasional ini kayak gimana nih? Saya selalu membayangkan khususnya ketika pas Persib di series pertama main kurang bagus, si Persib teh kan mun ayeuna teh selalu berusaha mengarahkan bola teh ke Wander Luiz-nya. Karena sebagai goal getternya emang wajar. Cuman saya pengen ningali Robert punya taktik yang bisa memaksimalkan Febri. Karena kan mun saya lihat Febri secara grafik permainan kan terus menanjaknya di series pertama walau dikritik pisan ku Boto. Terus series kedua mulai ngagolkeun walaupun ada di tendangan bebas terus bola muntah tapi secara percaya diri harusnya udah naik gitu. Nah, saya tuh pengen si Coach Robert ini punya sistem yang bisa mendukung gaya main Febri. Apalagi Febri kan sekarang bukan lagi winger yang bawa ke ujung lapangan terus crossing atau berusaha masuk, tapi dia sebelum masuk ke kotak penalti udah masuk dulu tuh ke depan kotak penalti baru masuk ke kotak penalti atau syuting gitu. Dan sering kali kita lihat tendangan-tendangan itu bagus gitu. Entah itu di tip atau hampir gitu. Ya. Nah, menurut saya ini adalah ada potensi gitu bahwa Febri ini harus bisa lebih dimaksimalkan nanti di series ketiga. Karena kan sekarang kita udah nyerang sayapnya udah mulai bagus nih setelah series pertama hampir serangan sayap butut pisan gitu. Nah, series kedua udah mulai bagus, crossing mulai ada, tinggal kita memaksimalkan Febri ya dengan memang kita tidak bisa dimungkiri Febri kan pemain terbaik Persib sekarang gitu di pemain lokalnya gitu ya. Dan bahkan di timnas pun mungkin untuk winger yang ya bisa dibilang salah satu terbaik di Indonesia gitu. Nah, ini yang mungkin bisa dimaksimalkan Robert di series ketiga. Nah, itu. Kapanggi. Naon? Itu. Tingali.
Biodata kedua pemain. Jack Peter Grealish 10 Oke. September 1995. Hen Henen Herdiana. Herdiana 10 September 1995. Cocokologi. Iya, kan? Tanggal lahir Iya, rasa. tanggal lahir sarua nya. Tanggal, bulan yang tahun deh nya. Sarua, Bro. Palingan ayeuna penampilanna ge sarua. Benar-benar sarua. Semoga menular lah ya. Itunya apa? Keberuntungan dan juga kualitasnya. Nah, yang menular juga adalah kebahagiaan dari Bobotoh ya, karena hari ini kita akan Ini bagi-bagi nih. giveaway ya. Ya. Pokoknya lamun eueuh Ayo haripan deui. kita bagi-bagi giveaway. Iya tuh. Ya, bener. Iya, Bobotoh mana, Bro? Ini ada dari teman-teman di China. Alright. Ini dari China. Kemarin ke Australia-nya. Australia. Kemarin Ini China, bro. Australia, Bobotoh Malaysia, ini Bobotoh. Cina. Kayak minggu harap suka ada di Mozambik. Karena kita kan global. Kita global. Salam dunia. Salam ya. dunia Bobotoh. Coba Bobotoh ke Palawan Faru ya. Ya kan? Mungkin nanti ada Bobotoh yang distrik Pantai Gading juga boleh. Atau Kabar-kabar Trinidad Tobago. Bright York anjing. Bright York, bro. Boleh Bobotoh Kamerun silakan. Kan? Ikatan Desainer Tekstil Indonesia di Cina, IDTI. Ada Kang Aang Komara ini. Hatur ya. nuhun Kang Aang. Bobotoh di ditu loba orang Bandung. Jadi sering nonton Persib jeung sering nonton si Mamong Podcast. Wih, Luar mantap. biasa. Mantap. Tah ieu alamatna, Bro. Kang Billy bade nyusul. Tah bila nyusul cenah ieu alamat abi Kekyo District, Shaoxing City, Zhejiang Province. Ya Kang. Kayak abi nyusul tapi ke Chinatown ya. Dia tuh dekatnya. Bener. Ini ngasih hadiah buat 5 orang pemenang Ya. di minggu ini ya. 5 orang pemenang masing-masing 100.000 duit cash. Oh, mantap. Mantapnya. Itu dia. Caranya? Seperti biasa, Oh, iya. kita mah nggak akan mempersulit Bobotoh, nggak akan mempersulit Maungers. Komen positive vibes aja. Oh, Ya di setiap postingan IG story-nya. Ya, bagikan momen spesial kalian saat Ya. sedang menonton si Mamong Podcast. IG story, tag mention ke orang boleh. Nah, itu. Ya kasih @simamongkom juga boleh. Itu dia ya. Nanti ada hadiah pokoknya Rp500.000, masing-masingnya 100.000 dan yang kemarin menang Yang kemarin 15 orang ada di sini nanti hadiahnya. Hadiahnya. Nama-namanya ya. Nama-nama di sini nanti konfirmasinya ke nomor WhatsApp di Simamaung ya. Nomor WhatsApp Simamaung Podcast ada di bawah juga nomornya, langsung konfirmasi. Kang, abi kengeng atas nama ieu. Nah itu ya. Sertakan aja bukti screenshot nama kamu ada sebagai pemenang. Sama ini kemarin ada beberapa yang udah dikonfirmasi ya. Belum ada respon. Jadi buat Bobotoh Maungers ini yang ikutan giveaway Ya. di episode ayeuna. Tah episode minggu hareup teh wajib lalajo deui. Nah, Ame kanyahuan menang atau henteu. betul, karena kalau hadiahnya nanti tidak dikonfirmasi, ya akan kami bagikan ke yayasan host si Mamaung Podcast, yang kebetulan anggotanya hanya kami berdua. Ya, Nggak ngomong langsung lamun teh dibekeun hadiahna kejang aing gitu. Tuh, kita bakal putarkan nanti ya. Kita bakal putarkan misal kurun waktu 1 bulan hadiahnya belum dikonfirmasi. Nanti kita akan putarkan lagi, kita bagikan lagi buat Bobotoh. Gitu. Nya. nanti rek dibagian ke orang. Tuh atuh kebagian kemarin teh Heva mana teh nya. Itu dia. Ya, dan next mungkin apalagi yang bisa jadi apa ya harapan dari Angki nih tadi? Harapan ya pasti tren positifnya dijaga ya. Si kekalahan rekor tidak terkalahkannya terus bertambah gitu, bikin rekor lah sekalian Bikin gitu. rekor sekalian. Namanya ya. akhir musimnya can aya nya. Siga Arsenal musim 2000 sabaraha kan? Ya, Anu unbeaten teh nya. Di untouchable teh nya. Untouchable 2004 nya. Tahu nepi ayeuna teu deui. Hanya itu yang dibanggakan. Ya maksudnya Persib udah punya modal dari seri kedua ini, ya lanjutin lah di seri ketiga gitu. Ya. Kan ada peningkatan ya dari seri 1 ke seri kedua ya. Harus peningkatan mah harus ada terus atuh gitunya. Benar. Lini depannya sekarang 3 penyerangnya udah bikin gol semua. Ntar mudah-mudahan ke depannya lebih tajam lagi gitu. Terus saya mah kalau Ardi tadi menyoroti Febri, saya mah ingin Vizcara dorada nya Ngagulkeun ya. ngagolkeun ya. Asisna geus. Udah. Ya, tinggal gulna Ya, berarti Vizcara. Saya berharap Vizcara lebih ingin lihat Vizcara zaman Semen Padang gitu kan. Anjir, keren gitu ngabret. Ngabretnya. Atau masih di Arema kan ngabretnya. Ya mudah-mudahan Vizcara bisa lah menunjukkan performa terbaiknya lagi. Gitu dia. Yang apalagi kita ngelihat itu tadi ya, series ketiga ini kan dari segi lawannya kan memang diwaspadai pisan ya. Jangan sampai kehilangan poin lawan mereka gitu. Mereka ini adalah rival yang utama ini ya. Iya. Bahaya. Itu Berarti dia. belum lagi kan klub-klub lawan teh pasti sudah mengantisipasi nih. Ya, dia melihat kita Persib lah. ingin memberikan kekalahan pertama buat Persib. Nah, itu. Heula, kalem, Bro. Tapi di lamun cek maneh ieu Persib
sudah ada di peak performance apa belum? Belum sih harusnya belum dan mudah-mudahan belum ya, jangan sampai puas gitu maksudnya. Iya. Dan salah satu positifnya adalah kita masih bisa menang ketika main jelek. Ibaratnya lamun orang main lebih halus, berarti emang orang halus pisan gitu. Akhirnya orang main batu tapi bisa menang. Ini sesuatu anu harusnya bisa dijaga terus sih. Jadi walaupun orang main siganya ibaratnya kan aya pertandingan orang puas pisan ya menang terus main halus, ngagolkeun loba misalnya. Nah sementara kemarin menang gol loba tapi mainnya kurang gitu ya. Babak kedua tadi ya, faktor kelelahan lah kita lihat. Tapi itu sesuatu yang bagus karena kita ibaratnya sedang dalam tren yang bagus gitu dan dia harusnya bisa dipertahankan dan ditingkatkan gitu. Dan memang masih banyak juga pemain-pemain yang belum dimaksimalkan tadi Vizcara, Zawalian dan jadi memang secara tren untuk misalnya musim yang panjang ini udah bagus sih untuk awal musim yang bagus. Terus saya pernah wawancara Coach RD Rahmat Darmawan. Coach RD bilang biasanya dia kan udah juara berapa kali sama Arema sama Persipura. Dia itu biasanya dapat the winning team setelah pertandingan ke-8 katanya. Setelah pertandingan ke-8. Jadi istilahnya mah parameternya adalah 8 pertandingan. 8 pertandingan awal gitu dan Persib kalau misalnya mengukur ke apa yang dikatakan Coach RD udah mulai bisa menemukan itu gitu karena kita kan di seri kedua bisa menang beruntun terus gitu dan hampir ya kita udah tahu lah kalau misalnya starting 11 Persib sekarang yang paling terbaik itu adalah yang etat ya gitu orang hafal gitu. Jadi secara modal untuk juaranya udah ada gitu dari beberapa faktor gitu dan mudah-mudahan ini dipertahankan dan ditingkatkan gitu. Bisa lah. Bisa. Juara lah. Bisa pisan. Bismillah. Mana boga nazar deui teu Persib juara? Yang kumangkel. Meskipun masih terlalu dini ya. Soalnya sok aneh-aneh yang kena. Powernya tanya. Orang kan pas 2014 nazarna kan orang dibotakan. Bener orang dibotakan. Ini sarua. Ya semoga enak. Ya apapun nazarnya bobotoh ya kita juga yang penting mah juara deui weh lah. Ya mah doa we mun Persib juara aing kawin tah. Wis amin. Tadi mah Persib teh juara-juara mana? Doakeun matakan juara. Matakan ulah ngadaguan Persib juara. Ayeuna-ayeuna we. Ya. Jangan ayeuna-ayeuna. Ayeuna-ayeuna. Urang kan boga. Baik, bisa dibantuan ku bobotoh maunger sebenarnya. Sok ya rekomendasikeun ya. Masalah MC kalem mending mah. Masalah catering kalem, masalah entertain kalem, dekorasi gedung kalem. Ada Fajar Entertainment. Invoice-na belakangan. Gimana yang penting bukan acara kalem invoice-na di tukang gitu. Yalah, nanti kita akan bertemu lagi di podcast Simamong selanjutnya. Yes, terima kasih luar biasa ya. Ini kita masih berdoa dan berharap semoga tren positif ini berlanjut di series ketiga ya. Betul. Jangan lupa dengerin Simamong Podcast di platform podcast kesayangan kalian. Dan juga ada info deh tipe 1. Tipe 1 aya tipe 1 titipan. Bisa norek pesen jersey. Kita masih buka order ya untuk pemesanan jersey di nomor Simamong. Nomor admin Simamong kan biasa eta. Biasa. Sakitu tipe 1. Oke. Ayo deh. Atas cekapnya. Cekap. Tipe 1 cekap. Oke, baiklah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Hidup Persib.